Assalamualaikum, halo Sobat Rumah Tepis Arido. Kembali lagi nih di channel kita. Di kesempatan kali ini, Ana Salma akan berbincang-bincang materi fikih bersama salah satu santriwati Rumah Tepis Arido. Kira-kira kita bakal bahas apa ya di video kali ini? Yuk, kalau penasaran simak videonya ya. Watching. Oke guys, jadi sekarang Ana udah bersama Sarah nih, salah satu santriwati Rumah Tepis Arido. Halo. Gimana Sarah, udah siap menemani Ana untuk berbincang-bincang? Insya Allah siap dong. Kira-kira apa sih yang kita bahas nih di video kali ini? Di video kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang bab najis gitu. Kita bakal kayak cari tahu dan lebih mendalami apa itu najis. Tapi sebelumnya kita pernah belajar dong. Iyalah. Masya Allah. Saya tinggal meetingkan ya. Iya. Jadi kita akan membahas bab najis. Bab najis ini kita ambil dari salah satu buku fikih Toharo yang ingin dipelajari di Rumah Tepis Arido. Betul. Oke, langsung aja guys. Jadi apa sih yang dimaksud dengan najis itu gitu? Kita mengulang kembali apa yang sudah kita pelajarikan biar lebih mantap gitu ilmunya, enggak? Ya, Apa itu najis? ya najis itu kan namanya kotoran. Kotoran ini kayak jatuhnya tuh kayak mengganggu untuk syarat sah kita sholat gitu loh. Nah kan salah satu syarat sah kita sholat itu suci kan, suci dari najis. Nah maka dari itu ketika kita sedang sholat tapi masih ada najis yang ada di tubuh kita, sama aja itu bohong, nggak akan diterima sholat kita. Oh gitu. Jadi kayak benar-benar kalau keadaan sholat tuh harus suci ya, nggak boleh najis gitu ya? Iya bener. Gitu. Nah, kalau nggak salah nih ada dalilnya tahu di Quran surat apa ya? Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Itu enggak? Nah, iya benar ingat. Tidak apa dong masih. Coba dong. Ayatnya itu gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yuttarra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah, yang artinya itu sesungguhnya dia hanya mengharamkan untukmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa makannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 173 itu apa sih maksud yang terkandung dalam ayat tersebut gitu loh? Oh, jadi ayat tersebut itu mengandung Allah sudah melarang kita para manusia untuk makan daging babi secara umat Islam ya. Jadi ya karena emang haram kan, tidak ada dalilnya juga. Tapi kalau misalnya memang dalam keadaan terdesak, tidak ada makanan apapun gitu, misalnya dia lagi ada di hutan dan tidak ada makanan apapun, kalau misalnya ada buah tapi itu beracun, itu namanya dia menyiksa diri dong. Tapi ada hewan nih ternyata itu babi hutan. Nah dia dibolehkan untuk makan daging babi itu dan tidak ada dosa baginya. Nah walaupun dia makan daging babi itu ya karena haram ya awalnya, tapi kan itu karena terpaksa gitu dalam keadaan darurat, dia sangat lapar gitu ya. Kalau misalnya dia nggak makan mati ataupun mana ya, terus makanya itu menjadi halal gitu, tapi dalam keadaan terdesak. Kalau misalnya memang masih ada makanan ataupun yang bisa dimakan lah sama dia, itu jangan sampai dia makan daging babi itu. Usahakan makanan yang ada di situ saja. Oh gitu. Nah mau tanya sedikit nih ya, kayak lebih eksplor aja gitu. Kan Ana tuh pernah ngeliat gitu ya, ada orang kayak muslimah lagi jatuhnya. Nah terus tuh ada negeri yang mungkin penyajian makanan tuh cuma ada yang kayak babi atau hewan-hewan yang lagi kayak gitu lah ya. Nah terus tuh dia tuh pengen nyoba gitu makanan yang babi, tapi dia katanya pakai bismillah. Nah itu kayak gimana tuh? Ya sama aja dong, itu masih haram. Walaupun dia udah menyebut nama Allah ya kenapa dia makan?
orang itu masih ada makanan lain gitu jatuhnya. Daging babi aja nggak bisa menjadi halal walaupun itu terkena air zam-zam gitu. Walaupun disiram air zam-zam juga nggak bakal jadi halal. Ya, karena emang udah diperintahkan Allah itu haram ya haram. Karena banyak bahaya juga nggak sih dari banyak mudarat gitu ya. Nah, oke. Pengertian najis sudah selesai nih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian najis nggak sih? Ya lanjut aja nggak sih, kita biar lebih cepat gitu. Ya, jadi bagian najis itu kalau nggak salah ada 3 nggak sih? Iya ada 3. Coba nanti apa aja? Kan ada 3. Yang pertama itu najis ringan, najis mukhafafah. Karena itu cara penyuciannya itu kayak terbilang tuh ringan gitu loh. Kita bisa lebih mudah buat mengikuti. Yang kedua itu ada najis mughaladzah. Itu najis berat. Dari pengucapannya juga udah berat kan. Dan cara penyuciannya juga sama gitu loh, berat. Nah yang ketiga ini najis sedang, yaitu najis mutawasitoh. Ya cara penyuciannya juga ya sedang aja gitu, nggak berat-berat banget, nggak ringan-ringan banget gitu. Gimana sih cara menyucikan diri dari najis mukhafafah ini? Kalau najis mukhafafah ya, karena kan emang namanya najis ringan ya. Nah, itu cara pensuciannya itu cukup dipercikan air saja ke tempat yang ada najisnya itu. Nah, tapi dengan syaratnya itu hanya untuk bagi laki-laki yang memang cuma minum ASI aja loh, baru minum ASI, tidak makan apapun. Ini gitu. Syaratnya cuma itu, bayi laki-laki saja, bukan bayi perempuan. Oh gitu, beda lagi ya cara penyuciannya kalau bayi perempuan. Iya. Terus gimana sih kayak bayi laki-laki yang udah nggak minum ASI lagi tuh gimana tuh? Dia termasuk najis sedang. Tapi juga ada hadis ini. Itu yang berbunyi, "Yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam." Dari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, air kencing bayi perempuan itu harus dicuci, dan sedangkan air kencing bayi laki-laki itu cukup dipercikan air saja. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Al-Hakim. Nah, itu udah ada hadisnya bahwa itu menyatakan kalau air kencing bayi perempuan itu harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki itu cuma dipercikan air saja. Nah, jadi kalau kita ada yang bilang, kenapa bayi perempuan nggak dipercikan air saja, nih hadisnya gitu, kita menguatkan hadis gitu. Iya, biar lebih kuat gitu ya. Kalau itu nggak boleh dilakukan gitu ya. Punya cara penyuciannya sendiri. Terus tuh najis kedua itu kan najis mughaladzah ya. Nah kira-kira gimana sih cara penyuciannya? Katanya tuh kan pakai tanah dan air. Cara penyuciannya tuh gimana prakteknya gitu? Kalau najis mughaladzah kan ya udah berat gitu ya pengucapannya ya. Nah mughaladzah ini cara penyuciannya tuh air terus campur dengan tanah itu sebanyak 7 kali. Basuhnya. Nah itu udah berat banget kayak air sama tanah terus 7 kali juga. Gitu. Nah tapi ada kasusnya juga, tapi itu kasusnya ini biasanya terkena air liur anjing gitu loh. Nah apalagi banyak kan umat muslim yang memang memelihara anjing di rumahnya gitu ya, mungkin untuk menjaga rumahnya. Tapi mereka juga harus tahu konsekuensinya gimana, dan mereka harus tahu cara pencuciannya gimana. Masa iya kalau misalnya tempat kita sholat terus ada air liur anjing, jadi najis. Iya betul. Nah terus boleh nggak sih kayak kan itu cara penyuciannya kan dengan air dan tanah gitu ya. Nah kalau airnya itu bisa nggak sih diganti sama deterjen aja atau kayak sabun biar wangi gitu, boleh nggak? Oh berarti deterjen bisa deterjen sama tanah gitu ya? Ya nggak boleh dong, itu kan emang syariatnya udah hukumnya dari Allah, udah nih pakai air sama tanah baik 7 kali udah, jangan sampai di sana deterjen lah biar wangi, enggak gitu. Jadi emang udah mutlak perintah Allah gitu ya. Nah nanti tadi kan udah najis ringan udah, terus najis berat udah, kayak ada yang kurang apa ya Sar? Najis sedang nggak sih yang diantara mereka itu? Oh iya najis sedang ya. Najis sedang tuh gimana? Najis sedang itu tuh najis yang kayak ada di antara ringan dan berat gitu loh. Jadi kayak ya di antara mereka lainnya gitu. Jadi penyucian najis mutawasitoh ini, najis sedang ini itu nggak ringan, nggak berat gitu. Jadi ya sedang gitu. Menyucikan najisnya itu dengan cara air dan sabun gitu loh. Dengan dicucinya cukup air dan sabun aja gitu. Oh iya.
kasusnya ini gak sih yang bayi perempuan tuh gak masuk najis ringan tadi kan, cuma bayi laki-laki doang kan. Kalau bayi perempuan dari lahir emang udah masuk najis mutawakkitoh. Misalnya ompol gitu ya, cara mencuci ompolnya itu berarti dengan air dan sabun dong. Iya benar, dengan air dan sabun itu juga harus dilihat gitu lah. Kayak benar-benar teliti dari aroma, dari rasa dan warnanya. Jadi kalau misalnya semua kriteria dari najis mutawakkitoh itu udah nggak ada, nah itu baru bisa dikatakan udah suci. Tapi kalau masih ada salah satu di antara kriteria ketiga ini, nah itu belum dikatakan suci gitu loh. Jadi benar-benar harus suci banget deh. Juga jadi syarat sucinya najis mutawakkitoh ini itu ada 3. Tidak ada aroma, tidak ada rasa, dan tidak ada warna. Nah, baru bisa dikatakan suci. Misalnya dari semua ini udah benar-benar hilang gitu. Ntar kita pindah tempat dulu yuk buat bahas selanjutnya gitu. Nah, so guys, kita pindah tempat dulu. Cuma sampai habis ya.